Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi, MAG, Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Audia Suara, Panitia, dan seluruh peserta latihan dasar CPNS golongan 3 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini, Bapak Ibu bisa ikut daftar ya mulai awal ya. Dan ini adalah materi terkait dengan muatan teknis substantif lembaga untuk Kementerian Agama. Pesertanya ini adalah golongan 3 semua, Rob, ya, para CPNS, angkatan 15 sampai 18. Ada 4 kelas ini, totalnya 160 ini adanya, ya, 160. Sebelum beliau menyampaikan materi, saya bacakan biodata beliau. Yang lengkap, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, AG. Beliau dilahirkan di Lamongan pada tanggal 18 Mei 1972 dan pangkat golongannya Pembina Utama Muda 4C, dan sekarang sebagai Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengalaman jabatannya untuk mengawali karirnya, beliau sebagai seorang dosen, ya. Yang pertama yaitu di STAIN Ponorogo. Dulu masih STAIN, sekarang masih jalan universitas, ya. Jadi sebagai dosen, ya. Kemudian pindah, ya, mutasi di Universitas Ampel Surabaya, jabatan lektor kepala, dan memperoleh guru besar, ya, jabatan fungsional akademik yang tertinggi, itu profesor Universitas Ampel Surabaya, dan dibutuhkan di struktural, ya, di birokrasi. Beliau sebagai direktur pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, ada Dirjen Pendidikan Islam pada Kementerian Agama. Yang sekarang Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya. Yang lain-lain perlu saya bacakan, cukup nanti dicari, ya. Kalau ada tulisan Prof. Inung, ya beliau ini, ya. Jadi nama populernya, nama singkatnya itu namanya itu Prof. Inung. Yakin dari para peserta ini sudah tahu semuanya, ya. Karena beliau sering menulis sekali, ya, di beberapa media. Kalau ada nama Prof. Inung, ya beliau ini orangnya, ya, yang sangat tampan sekali. Begitu, Rob, yang saya sampaikan, dan untuk materi pada hari ini yaitu terkait dengan substantif kelembagaan Kementerian Agama. Selanjutnya, monggo, Rob. Ya, terima kasih Pak Kasubag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Kasubag TU, Pak Muslimin, yang saya hormati panitia, para widya iswara, baik yang berada di Zoom maupun yang tidak bergabung dengan kita, dan juga Pak Kepala BDK Surabaya yang biasanya eh, sering juga menemani ada di dalam jaringan Zoom, yang pasti dia juga kayak Pak Kasubag TU juga ini sedang berada di luar kota, ini sibuk-sibuknya, ini lagi Ya, sibuk terkait dengan masalah perencanaan eh, penganggaran. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta pelatihan Latsar, pelatihan dasar untuk CPNS yang di tahun 2025 ini. Saya ingin langsung saja karena saya juga nggak punya waktu banyak. Saya nanti mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Untuk materi langsung saja di ini
Oke, silakan Di, Pak Deli. silakan. Ini juga kita sama-sama kasihan lah ini peserta ini juga kasihan ya kan perlu segera istirahat, perlu untuk makan. Saya juga perlu untuk istirahat karena saya nggak istirahat sama sekali juga. Langsung saja, langsung saja, langsung ke slide berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya. Oke, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang akan saya sampaikan ini normatif semuanya, semuanya adalah terkait dengan dengan hal-hal informasi substantif kementerian kita. Saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, apakah sebelumnya sudah menjadi tenaga honorer yang berada di dalam kementerian atau yang belum ya atau yang sama sekali baru sebagai newcomer sepenuh-penuhnya baru. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah mengapa materi ini di dihadirkan oleh Pak Muslimin ini. Mengapa? Karena ini sebetulnya materi itu kayak gini loh, posisinya materi ini. Bu Gea, Aji, Ilham, Yuda, sebetulnya kalau bayangkan kalau kalian itu menikah sebagai pengantin baru, kemudian tinggal di rumah mertua sebagai pendatang baru. Hal pertama yang harus kalian lakukan, sekalipun apakah itu kalian sangat disadari atau enggak, itu mengenali rumah itu kan, mengenali rumah itu, mengenali anggota keluarganya, kanan kirinya dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah informasi untuk mempersiapkan kalian semuanya untuk memasuki rumah baru sebagai orang baru. Nah, oleh karena itu maka kita pelan-pelan saja. Tidak semua negara di dunia ini memiliki kementerian agama. Bahkan di ASEAN saja nggak semuanya. Di ASEAN itu yang memiliki kementerian agama itu hanya Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Nggak semuanya. Nah, apa sih yang kemudian menjadi filosofi yang mendasari dari kementerian ini? Sebetulnya begini, negara ini bukan negara sekuler, tapi negara ini juga bukan negara teokrasi. Ini bukan negara agama, ini Indonesia itu negara beragama. Oleh karena itu, maka negara tidak boleh mengatur keyakinan orang per orang. Urusan keyakinan itu urusan yang ada di hatimu. Negara tidak bisa mengeluarkan satu hukuman dan kemudian aparatnya melakukan tindakan bahwa oh agama ini adalah agama misalkan agama Kristen adalah agama yang paling benar. Oleh karena itu maka yang selain Kristen tolong eh, masuk menjadi agama Kristen itu negara tidak mungkin akan masuk sampai ke keyakinan itu. Tapi yang diurus itu adalah kehidupan keagamaannya. Oleh karena itu maka silakan baca di atas itu. Tugas kementerian ini apa? Tugas kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi memfasilitasi orang beribadah, memastikan orang meyakini eh, keyakinan keagamaannya masing-masing. Orang setiap orang harus saling menghargai itu dijaga. Oleh karena itu, misalkan baru-baru ini ada peristiwa pembubaran rumah doa di Padang. Ya ini, ya kementerian ini bersuara sampai Pak Menteri sendiri bersuara, gitu. Bukan urusan keyakinan masing-masing, urusan kamu tetap menjadi Islam atau kamu tetap menjadi Katolik atau menjadi Kristen itu ya urusanmu. Tapi yang diurus oleh negara ini
Ceki Kementerian Agama itu adalah urusan kehidupan keberagamaan. Nah itu. Nah yang kedua, ini adalah visi kementerian kita. Kalian sudah hafal nggak dengan visi ini? Muhammad Amin. Hafal nggak, Min? Amin. Belum, Pak. Oke. Dan nggak perlu hafal, Min. Mending kamu menghafalkan Al-Fatihah kalau kamu belum hafal Al-Fatihah. Nggak perlu dihafalkan juga. Sekalipun kalau hafal ya bagus. Eh, Teti Vera hafal. Ini Veti Vera apa Teti Vera ya? Hmm? Fetty Vera, Pak. Baik. Saya kira Veti Vera tiba-tiba ada biduan dangdut yang ikut latsar kan. Tuh Muhammad Amin tadi agak ngantuk-ngantuk langsung nggak ngantuk gara-gara ada Veti Vera ini. Teti Vera hafal nggak dengan visi Kementerian Agama? Mohon maaf, Pak, saya tidak hafal. Ya, tidak apa-apa. Nggak perlu mohon maaf. Fat. Tapi kamu semuanya, Fahmi, ini Fahni, Dayan, Fathur, Amin, Teti, Fahtia, dan yang lain-lain. Kamu cukup menghafalkan tiga saja. Apa yang perlu dihafal? Rukun, maslahat, dan cerdas. Itu aja. Ada itu intinya. Jadi Kementerian Agama di bawah Menteri Agama saat ini, Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Andri Guruta, itu berjanji. Visi itu kan janji kan? Visi itu kan janji kan? Benar ya? Benar, Fatia. Visi itu janji kan? Janji. Karena itu yang Ya, ini yang akan target, Pak. target. Ini yang diimpikan. Ini adalah harapan yang akan diwujudkan. Makanya visinya apa? Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, cerdas. Tuh. Mengapa? Kalau ini bisa dilakukan, maka Kementerian Agama ini memberi kontribusi untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu. Asumsinya, kalau kementerian ini gagal untuk mewujudkan visinya, menciptakan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas, maka kementerian ini itu tidak memberi kontribusi kan terhadap pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab untuk merealisasikan visi ini? Siapa? Menteri Agama? Iya. Tapi apakah hanya Menteri Agama? Enggak. Ya semuanya kita. Ya semua kita ini yang bertanggung jawab untuk mewujudkan ini. Ya ada Andena, ada Arif, ada Haryono, ada Juhan, ada Ali Fathur Rahman, yang lain-lain. Ada Rika Bella, ada Dinar Ayu, ada Lutfi. Ya, itu adalah kita semuanya ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa visi ini akan tercapai. Nah, mari kita mari kita cek satu aja ya. Satu. Mungkin nggak kementerian ini itu akan bisa mewujudkan masyarakat yang rukun kalau para pegawainya justru mentalnya adalah mental konflik. Mungkin nggak? Mungkin nggak Nurul Mustafa? Mungkin nggak Nurul Mustafa? Iya, mungkin nggak? Hah? Mungkin. Nah kan, kalau nggak konsentrasi ya kayak gini, jawabannya ngaco kan? Eh, kalian itu, aku itu ngelihat kamu, wajahmu semua loh, aku itu bisa ngelihat kamu loh. Jadi kalau kamu ngobrol dengan orang lain itu aku tahu.
Alif Putriana, mungkin nggak Kementerian Agama itu bisa mewujudkan masyarakat yang rukun kalau para pegawainya mentalnya konflik? Mungkin nggak? Tidak mungkin, Bapak. Nah gitu loh, Rif. Apa? Pertanyaanku itu, Rul. Jadi nggak mungkin Kementerian Agama ini akan bisa mewujudkan masyarakat yang rukun. Kalau pegawai, kayak rupamu itu semuanya misalkan, itu yang ada di otaknya itu mentalnya konflik, itu yang nggak mungkin. Oleh karena itu menurut saya, sebelum kita itu akan mewujudkan masyarakat yang rukun, menurut saya langkah pertama kita itu ya, kita selesaikan dulu. Otak kita itu kita selesaikan, hati kita itu kita selesaikan. Kalau di kantor saja semua orang mentalnya konflik, kok kemudian manusia-manusia seperti itu yang diminta untuk menyangga visi ini, mewujudkan masyarakat yang rukun itu nggak mungkin. Oleh karena itu, cek saja itu hati-hati dengan eh, kiriman-kiriman WA-mu di grup WA itu. Aku itu tahu loh banyak loh pegawai Kemenak itu yang senangnya itu bahagianya itu mengirimkan video-video WA, ceramah-ceramah WA di WA yang justru menghasut-menghasut itu. Itu dikira kalau mengirimkan ceramah-ceramah hasutan kayak gitu itu tinggal sejengkal kaki untuk masuk surga gitu. Itu sering nggak itu di grup WA kamu ada orang-orang yang kayak gitu itu. Apalagi menjelang ini apa pilpres atau pemilu gitu. Sering nggak? Sering kan? Sering, Bapak. Sering, Sering. Bapak. Nah aku itu nggak pengen, nggak. Lagi ngisi pelatihan. Aku itu nggak pengen kamu itu anak-anak muda, ya, anak-anak muda, Ahmad Erika, Adib, Nurhuda, Endah, Ato, dan yang lain-lain semuanya. Kalian anak-anak muda, saya itu sangat mencintai anak-anak muda, sungguh. Harapan saya itu sangat tinggi ke anak-anak muda. Yang saya khawatirkan itu adalah anak-anak muda, tapi otaknya udah otak konflik, mentalnya mental konflik, karena kebanyakan informasi-informasi yang eh, konflik kayak gitu. Anak-anak muda terpelajar tiba-tiba mudah saja terpengaruh dengan hoax ijazah palsu. Coba bayangin. Ada nggak di sini? Pasti ada ya. Itu harus selesaikan ya otak kalian, ya. Bagaimana mungkin penyuka konflik kemudian akan mewujudkan masyarakat yang rukun? Nggak mungkin. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, saya nggak sedang ngomong politik. Bagi saya itu nggak penting banget. Nggak penting. Sepanjang itu cek saja Pak Muslimin itu. Kasubag TU itu. Sepanjang kenal dengan saya sebagai atasannya, dan dia bawahan saya, pernah nggak saya ngomong tentang politik? Nggak pernah. Tapi yang selalu saya concern itu adalah cara berpikir yang sehat, mental yang damai, cinta. Karena Pak Menteri juga terus-menerus menggelorakan kurikulum cinta saat ini. Oke, ya. Dan juga nggak mungkin ada guru yang bisa menanamkan kedamaian dan cinta kepada muridnya jika guru itu sendiri juga mentalnya konflik. Nabila, Nabila, kamu eh, diterima sebagai apa, Bil? Unmute dulu, Bil. Ya, Pak, Kamu diterima di bidang apa, Bil? di Guru pengadaan Barjas. Barjas. Oke. Ya. Kalau Rona Rofida, Wing malam, Pak. apa? Sebagai dosen. Sebagai Dosen. dosen. Oke. Kamu dosen fakultas apa, Rona? Fakultas Saintek. Oke. Ini perlu saya saya terus-menerus nyampaikan. Terutama bagi para pendidik ya, nggak guru, nggak dosen ya.
Rona, Rona Rofida itu kalau tanya di UIN Malang siapa saya, itu sak kampus itu ngerti semuanya itu. Karena S1 saya dulu dari Malang. Itu tahu saya semuanya. Saya selalu mengatakan, nggak penting pilihan politik kamu itu nggak penting. Yang paling penting bagi saya itu adalah kesehatan cara berpikir kita. Objektivitas kita dalam cara memandang terhadap fenomena. Karena orang terlalu cinta dan orang terlalu benci pada satu kasus tertentu itu membuat kita itu bias. Kognitif bias itu salah satunya dari sana. Kalau misalkan saya itu sangat membenci pada Rona, itu apapun yang dilakukan oleh Rona Rofida, sebaik apapun, itu tak cari terus tak korek-korek gitu. Nggak ada manusia yang jadi malaikat, itu dikorek-korek semuanya ketemu aja silitnya itu. Semuanya itu. Tapi kalau saya itu mencintai, terlalu mencintai dalam dalam kasus tertentu itu seburuk apapun ya tak bela mati-matian ya. Itu sampai sampai nyawa di tenggorokan itu mungkin baru sadar ya. Saya nggak ingin, saya nggak ingin, saya nggak peduli latar belakang kalian semuanya, tapi tolong jaga negeri ini karena kita semuanya menyangga untuk mewujudkan masyarakat yang rukun ya. Saya nggak peduli dengan latar belakang kalian. Aku itu ngomong berkali-kali, kalian itu mau sholat raweh 20 rakaat atau 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam itu nggak penting belas bagi aku. Kamu nggak sholat raweh saja nggak apa-apa, wong itu sholat sunnah aja kok. Urusan sholat raweh malah jadi permusuhan di antara kita hanya karena beda jumlah rakaat. Yang mau 20 ya 20 saja lah. Yang mau wabillahi taufik ya billahi taufik, yang mau wallahul muwafiq ya wallahul muwafiq. Ya udah dibuat dibuat gampang saja lah. Ya gitu. Dibuat enteng ya. Jadi tolong diingat-ingat, nggak perlu hafal semua redaksi visi, tapi tolong kita semuanya sekarang menyangga 3 hal ini. Menciptakan masyarakat yang rukun, yang maslahat, yang cerdas. Oke? Next please. Oke, ini tak tunjukkan. Habis ini cukup slide terakhir ini, kemudian selesai. Tak tunjukkan agar kalian tahu Kementerian Agama itu, anggap saja begini, Kementerian Agama itu adalah rumah. Oke? Rumah. Kepala keluarganya itu adalah Menteri Agama. Semuanya udah tahu kan Menteri Agama namanya? Oke. Nah, kepala rumah tangga itu punya wakil namanya Wakil Menteri Agama. Nah, di dalam itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kamar utama. Di mana masing 10, 11. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kamar utama. Oke? Masing-masing kamar itu dia memiliki tusinya masing-masing dan punya kepala kamar. Masing-masing kamar. Kepala kamar utama ini yang disebut dengan, kalau misalkan pakai struktur eselon, ini adalah eselon satu. Eselon satu itu eselon tertinggi. Jabatan tertinggi itu strukturnya itu ada di eselon satu. Kalau menteri dan wamen itu adalah jabatan politik. Dia ditunjuk oleh presiden terpilih. Diangkat atau diberhentikan. Kalau pejabat struktural di bawahnya, mulai eselon satu sampai ke bawah, sampai kamu semuanya ini, itu adalah yang disebut dengan karir. Karena kita memang untuk menduduki posisi tertentu itu berkarir dari bawah. Sampai topnya paling atas itu adalah eselon satu. Oke. Eselon satu ini yang saya sebut dengan kepala kamar-kamar tadi itu. Yang pertama adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal. Dia kepala kamar Sekretariat Jenderal, urusan kesekretariatan, urusan perencanaan,
pengadaan barang jasa, pengangkatan kepegawaian, kayak kayak kamu semuanya ini, pengangkatan ke eh, apa orang baru dan sebagainya, keuangan dan sebagainya itu ada diurus oleh sekretaris jenderal. Oke. Kamarnya namanya sekretariat jenderal. Setelah itu kemudian ada kamar-kamar lain namanya Direktorat Jenderal. Ada berapa Direktorat Jenderal? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada 7 Direktorat Jenderal. Kepala kamarnya adalah Direktur Jenderal. Jangan sampai lupa loh ya. Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal itu adalah kelembagaannya, pimpinannya namanya Direktur Jenderal. Tuh. Nah, ada Dirjen Pendidikan Islam. Sebelum Dirjen Pendidikan Islam, tak tunjukkan semua agama di Indonesia itu memiliki Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing. Ditjen Bimas Islam ada, Ditjen Bimas Kristen ada, Ditjen Bimas Katolik ada, Ditjen Bimas Hindu ada, Buddha ada, semuanya ada kan? Nih, lalu Konghucu di mana, Pak Ses? Konghucu karena jumlahnya yang sangat-sangat kecil, maka secara kelembagaan belum membutuhkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Konghucu. Tapi apakah tidak diurus oleh Kementerian Agama? Diurus. Itu cukup secara kelembagaan itu adalah Pusat Bimbingan Masyarakat Konghucu. Itu ada, itu berada di bawah Sekretaris Jenderal karena hanya pusat saja. Pimpinannya itu adalah eselon 2. Eselon 2 itu di bawah eselon 1 itu namanya eselon 2 dan tak tunjukkan. Nah, di bawah Sekretaris Jenderal, di bawah Direktur Jenderal itu ada sub-sub kamar. Pimpinan dari subkamar ini disebut dengan direktur. Subkamar itu disebut dengan direktorat atau biro, tergantung. Oke, jadi di bawah, misalkan di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam misalkan, itu ada Direktur KUA, ada Direktur Zakat Wakaf, ada Direktur apa apalagi, pokoknya itu direktur-direktur itu adalah eselon 2 di bawah Direktur Jenderal. Paham ya? Harus paham kamu. Nah, nah lalu pendidikan diurus siapa Pak Ses? Pendidikan agama diurus oleh masing-masing Dirjen Bimbingan Masyarakat. Jadi bimbingan masyarakat Kristen punya di dalamnya itu adalah Direktur Pendidikan Kristen. Itu yang ngurus semua pendidikan Kristen. Kecuali pendidikan Islam itu dikeluarkan dari Ditjen Bimas Islam, dikeluarkan untuk dibentuk Dirjen sendiri, yaitu Ditjen Pendidikan Islam. Mengapa kok dibuatkan sendiri? Karena itu sangat besar. Jumlah madrasah aja berapa? Mulai dari RA sampai ini. Berapa perguruan tingginya, baik yang negeri maupun swasta. Itu kalau semuanya tetap diletakkan di bawah Ditjen Bimas Islam, maka Ditjen Bimas Islam itu urusannya itu se-Indonesia Raya. Maka saking besarnya dikeluarkanlah urusan pendidikan Islam dari Ditjen Bimas Islam dibuatkan Ditjen sendiri. Di dalamnya juga ada beberapa direktur. Saya sebelumnya itu adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keislaman yang ngurusin IAIN, STAIN, UIN, se-Indonesia Raya itu saya sebelumnya. Nah, kemudian saya sekarang bergeser di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu adalah salah satu dari kamar unit eselon 1 tadi itu. Kepala badannya itu adalah
pimpinannya, ketua kamarnya, saya menjadi sekretarisnya di situ. Kayak gitu. Nah, ini adalah struktur kementerian kita. Oke. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong, "Oh, ini Pak Direktur," itu pasti beda dengan dirjen. Karena direktur itu eselon 2, dirjen itu eselon 1. Kalau dirjen itu dirjen pendis, kalau direktur itu bisa direktur hanya ngurusi pendidikan Islam, bisa hanya ngurusin eh, ngurusin madrasah, hanya bisa ngurusin pesantren kayak gitu. Nah, di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu ada strukturnya adalah ada 5 eselon 1 di bawah Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mengapa saya ngomong kayak gini? Karena kalian sekarang sedang berada di dalam rumah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang paling ujung tuh, yang paling ujung kanan, bisa dilihat kan? Nah itu. Itu ada 5 eselon 2. Satu, sekretaris badan, yaitu saya. Kemudian ada 4 pusat. 2 pusat pengembangan kompetensi dan 2 pusat strategi kebijakan. Jadi total ada 5. Strukturnya semuanya seperti itu. Jadi setiap rumah eselon 1 itu di dalamnya ada beberapa eselon 2. Beberapa eselon 2 sesuai dengan tusinya masing-masing. Oke, next, apa lagi? Lanjut. Nah ini sekedar prioritas, sekedar saya mengenalkan ke kawan-kawan semuanya tentang prioritas Menteri Agama. Yang pertama coba lihat. Yang pertama apa? Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Terus-menerus Menteri kita meng-highlight ini. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Ya, ini yang saya terus juga ingin menyampaikan ke kawan-kawan semuanya. Yang kedua apa? Ekoteologi. Kita ngomong tentang bagaimana keyakinan keagamaan kita itu membawa pada cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku yang baik terhadap lingkungan hidup. Ketiga, layanan keagamaan berdampak. Aku itu sebetulnya kalau andaikan saya punya waktu yang leluasa, saya akan menjelaskan ini semuanya. 4, mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. 5, pemberdayaan pesantren. 6, pemberdayaan ekonomi umat. 7, sukses haji. Dan ke-8 adalah digitalisasi tata kelola. Ingat-ingat ini adalah Asta Protas atau 8 program prioritas Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama sekarang selalu slogannya adalah Kemenak berdampak. Agar kita nggak terus-menerus rutin, bisnis as usual, tapi nggak ada terobosan, nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi untuk memastikan bahwa layanan kita adalah layanan yang berdampak bagi perbaikan masyarakat. Saya kira itu, saya mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Pak Muslimin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, demikian Terima kasih Bapak. dan terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Inung yang sudah memberikan pembekalan yang luar biasa. Jadi singkat tapi mengena semua gitu loh. Daripada ngomong wakai tapi nggak anu ya. Ini luar biasa ya. Jadi bisa diberikan eh, bekal untuk Bapak Ibu sekalian nanti sebagai seorang ASN di Kementerian Agama gitu ya. Di, untuk melangkah lebih lanjut itu harus betul-betul hati-hati ya, tidak boleh sembarangan ngurus politik. Ya. Penting kerja, semangat, dan apa profesional kalau begitu. Oke. Saya pikir itu, Prof. Oke. Untuk Oke, selanjutnya lanjut untuk istirahat dan ya, saya masuk. mohon maaf. Saya ini paling-paling hanya bisa sholat, kemudian juga akan masuk ke kelas lagi. Saya juga sedang dalam pendidikan. Saya Ya. mohon pamit ya. Terima kasih semuanya. Selamat, selamat, Oke. selamat untuk kawan-kawan semuanya. Yuk. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Selalu ya. Prof. Ya, ini Terima yang kasih. lagi internasional ini. Ya.
Jadi saya ikut pendidikan di Lemhanas, ya, jadi tidak bisa lama-lama untuk meninggalkan kelas. Termasuk juga saya sendiri juga lagi ada kegiatan di pemerintah. Saya pikir itu semoga bermanfaat untuk sekalian ya. Yang disampaikan Kal sebagai SN, gitu ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.